Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita memasuki subtema 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik ya, baik. Hari ini kita masuk ke subtema 2 yaitu hebatnya cita-citaku. Di hari yang bahagia ini kita belajar mata pelajaran IPS ya. Hari nanti kita akan belajar IPS KD 3.6 dan 4.6. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan dan juga menjelaskan keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya ya. Ini juga bisa kalian pelajari dari buku pena 4C halaman 36 dan 41. Nah, ingat-ingat, apa itu sumber daya alam? Minggu lalu kita sudah belajar sumber daya alam. Ya, sumber daya alam adalah hewan, tumbuhan, dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ya, tumbuhan itu bisa sayuran, buah-buahan, pohon-pohonan, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam kemarin kita belajar ada berapa anak-anak? Iya, benar sekali. Ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis ya, walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya apa? Air, tanah, udara, tumbuh-tumbuhan ya, dan semua yang dari hewan itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pemanfaatannya apa aja? Pemanfaatannya itu banyak sekali ya. Misalnya sayur. Ayo, siapa dari anak-anak yang suka makan sayur? Nah, sayur itu ya termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi bisa ditanam setiap saat dan dimakan lagi ya. Setelah sayur ada apa lagi? Hewan ya. Ada buah-buahan, tanah liat itu juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hewan ya, diambil telurnya, diambil dagingnya, itu contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu? Sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus ya. Meskipun bisa diperbaharui itu dalam waktu yang ratusan tahun lamanya ya, jadi tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Contohnya itu tambang ya, barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, nikel, dan masih banyak lagi ya. Bagaimana pemanfaatannya? Pemanfaatannya itu misalnya minyak bumi. Mobil, motor itu kan pakai minyak bumi, pakai bensin, pakai solar, itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apalagi batu bara ya. Siapa yang pernah melihat batu bara? Seperti yang Ibu sajikan dalam bentuk gambar tersebut ya, batu bara itu berfungsi untuk sebagai pembangkit listrik juga bisa ya, bahan bakar alat transportasi juga bisa. Nah, karena tadi sudah belajar ya, selanjutnya kita akan belajar ya pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan. Bisa kalian buka buku penanya ya, mengenai Banjarmasin, kota 1000 sungai ya. Kota Banjarmasin itu di mana? Di Kalimantan Selatan. Di sana itu terkenal dengan apa? Pasar apung ya. Apa saja sumber daya alam yang ada pada pasar apung? Bagaimana kegiatannya, pemanfaatan sumber daya alam ya bagi masyarakat sekitar ataupun bagi pedagangnya. Nah, itu ya
banyak sekali sumber daya alam di sana. Sayur-sayuran, buah-buahan, ya, banyak sekali. Sungai itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian setelah kita belajar pemanfaatan sumber daya alam, KD selanjutnya kita belajar keanekaragaman rumah adat. Keanekaragaman rumah adat ya. Di buku Bupena kalian, halaman 42 ya kalau tidak salah, itu rumah adat khas suku Baduy ya. Seperti Ibu juga sudah menyajikan dalam bentuk gambar tersebut. Suku Baduy itu apa? Suku Baduy itu adalah masyarakat asli Banten ya. Jadi rumahnya itu terbuat dari kayu, bambu, yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, teksnya ya, rumah adat khas suku Baduy. Setelah kalian membaca rumah adat khas suku Baduy, kalian bisa belajar sumber daya alam apa saja yang ada untuk membuat rumah adat ya, untuk membuat rumah adat suku khas Baduy. Nah, halo anak-anak, masih bersama saya dengan Bu Nurul. Sekarang kita ganti ke pelajaran PPKN. Untuk PPKN pada pagi hari ini kita akan belajar yang pertama, persatuan, kesatuan, dan keragaman. Nah, seperti anak-anak tahu bahwa Indonesia ini sangatlah beragam, baik itu cita-cita, pekerjaan, suku budaya, dan masih banyak lagi. Kita juga memiliki banyak pahlawan dengan perjuangan yang berbeda-beda. Namun mereka itu berjuang memiliki cita-cita yang sama anak-anak ya. Cita-citanya itu adalah persatuan bangsa Indonesia ya, agar Indonesia bisa merdeka dan bisa bersatu. Nah, bagaimana yang harus kita teladani dari sikap-sikap pahlawan? Pahlawan itu sangat mulia. Kita harus meneladani sikap-sikap yang ditunjukkan oleh pahlawan ya. Apa saja? Banyak sekali. Pahlawan itu pantang menyerah, bertanggung jawab ya, bekerja sama dengan masyarakatnya, saling menghargai, saling gotong royong untuk persatuan bangsa Indonesia. Kita sebagai siswa, kita sebagai masyarakat dalam Indonesia yang sudah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan kita sebagai siswa ya, seperti yang Ibu tunjukkan di gambar-gambar yang Ibu berikan. Yang pertama itu ada gambar kerja bakti, bisa dengan masyarakat, bisa dengan sekolah, untuk membersihkan selokan, membersihkan lingkungan. Kemudian ada piket bersama untuk membersihkan kelas, ada berdiskusi untuk mengerjakan PR atau kerja kelompok. Kemudian ada ya saling menghargai di antara perbedaan agama, ras. Kemudian apalagi menjenguk teman yang sakit, itu juga yang harus kita lakukan ya. Kalau ada teman kita yang tertimpa musibah, jatuh dari sepeda, harus kita tolongi. Intinya apa anak-anak? Intinya kita sebagai siswa yang baik, kita harus melakukan hal-hal yang positif ya, dengan semangat persatuan, saling bersatu. Nah, itu untuk materi yang pertama. Materi yang kedua, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Indonesia itu sangat beragam. J ya, sangat beragam. Apalagi keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, siapa di sini yang orang tuanya berasal dari luar Jawa Tengah? Iya, pasti tahu makanan asli khas dari luar Jawa Tengah. Misalnya dari Jakarta, ada apa? Kerak telur. Bahasanya apa? Jakarta itu bahasa khas daerahnya ada bahasa Betawi ya. Beraneka ragam makanan dan bahasa khas daerah. Bahkan ya, sebelumnya Bu jelaskan, cita-cita dan hobi itu juga berbeda anak-anak. Misal hobi kamu dengan hobi kakakmu berbeda. Apa yang harus kita lakukan? Saling menghargai dan saling mendukung. Selanjutnya untuk makanan khas daerah ya, contohnya tuh ada banyak sekali yang sudah Ibu sajikan di slide
makanan khas daerah ya, ada dari Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu lumpia ya, lumpia Semarang. Jawa Timur itu yang paling terkenal itu adalah rujak cingur. Aceh itu adalah mie Aceh. Hayo, siapa yang sudah pernah makan makanan khas daerah? Pasti sudah tahu ya. Nah, selanjutnya bahasa daerah Jawa Barat, Sunda ya, yang orang Sunda pasti tahu. Kalau di Jawa Tengah itu apa? Bahasa Jawi ya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa, kita tuh setiap hari berbicara bahasa Jawa. Nah, dan masih banyak lagi. Kalau Aceh itu namanya bahasa Gayo. Apa saja sih manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas daerah? Nah, kita mengenal makanan khas daerah berbagai daerah. Manfaatnya apa? Nah, kita bisa menikmati kelezatan makanan lezat di berbagai daerah. Kemudian kita juga bisa lebih menghargai ya keragaman di sekitar. Kita juga bisa berkomunikasi antar keluarga besar. Kalau yang keluarganya besar ada dari mana-mana itu menggunakan bahasa daerah. Selalu sehat Ibu doakan, jangan lupa belajar, jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Jaga kesehatan selalu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.